Halo semua, kembali lagi di channel Madrasah Coding. Ini adalah playlist pembuatan portofolio dan ini adalah video kedua. Kemarin kita sudah di video pertama yaitu membuat hero session yang hasilnya seperti begini. Di sini sudah responsif untuk tampilan tablet, untuk tampilan laptop juga sudah responsif semua. Oke. Nah, video kedua ini kita akan membuat navbar dan sidebarnya. Karena di sini masih polos atau belum ada navbar dan sidebarnya. Oke, kalau begitu kita langsung saja sama-sama buat. Yang pertama itu di HTML-nya saya akan menambahkan nav di sini, kasih kelas navbar. Lalu mungkin di sini saya akan butuhkan logo navbarnya, kelas logo. Di logonya ini mungkin saya pakai huruf saja, inisial AR sesuai nama saya. Kalau teman-teman mau masukkan logo teman-teman masing-masing mungkin bisa, silakan. Lalu di sini saya membutuhkan URL untuk link-linknya. Lalu linknya di sini linknya saya kasih pagar dulu. Lalu yang pertama ini home. Yang kedua itu biasanya kalau portofolio itu about. Lalu mungkin di sini skill. Lalu di sini nanti galeri foto. Mungkin di sini saya kasih portofolio saja dulu. Mungkin nanti kita akan ganti kalau dibutuhkan. Lalu yang di sini yang terakhir ini pastinya kontak. Oke, dia sudah muncul. Hasilnya akan seperti begini. Lalu sekalian saya akan menambahkan HTML-nya untuk sidebar-nya. Tapi di sini sebelum itu saya butuhkan button, tombol, atau biasa dibilang burger menu. Nah, di sini kelasnya saya kasih menu button saja. ID-nya mungkin saya akan butuh ID, jadi siapkan saja menu btn. Simbolnya teman-teman bisa tambahkan simbol burger menu. Karena di sini saya belum siapkan, mungkin saya kasih, mungkin di sini saya pakai icon ini. Di sini saya kasih kelas nav menu. Oke. Lalu setelah itu saya akan buat HTML untuk sidebar-nya. Sidebar. Di sini saya tambahkan ID sidebar juga. Lalu di dalamnya saya butuhkan tag A. Untuk sidebar-nya saya tidak akan menggunakan URL, tapi langsung saja. Di sini sama home, about, skill, portfolio, lalu kontak. Oke, mungkin nanti bentuknya seperti begini sidebar-nya. Selanjutnya kita akan buatkan HTML, maksud saya CSS-nya. Saya akan buat untuk navbar dan sidebar-nya di bawah body. Saya kasih tanda di sini navbar-nya dulu. Saya akan mulai style dari kelas navbar.
bar. Pertama kasih positionnya yang pastinya fixed atau fix supaya dia posisinya akan selalu di atas. Nah, seperti begini. Lalu untuk topnya kasih 0 supaya dia selalu di atas dan leftnya 0. Lalu lebarnya mungkin saya kasih 100% saja supaya menyelesaikan layar. Lalu height-nya atau tingginya mungkin saya kasih 80 pixel. Oke, belum terlihat. Mungkin untuk sidebar-nya saya komentari dulu. Saya fokus di navbarnya dulu. Lalu heading-nya X-nya 0, Y-nya saya kasih 40 pixel. Oke, maksud saya sumbu X-nya 40 pixel. Lalu di sini saya butuhkan display flex agar dia berjajar ke samping flex. Nah, seperti begini. Lalu agar dia posisinya di tengah. Oke, saya akan memposisikan dia di tengah. Oke, posisinya sudah di tengah-tengah. Di sini saya akan kasih background, kasih transparan. Oke, save. Lalu di sini saya butuh mungkin nanti transisinya agar lebih smooth. Position 3 sekian. Oke. Lalu mungkin saya kasih dia ke paling depan dengan Z index. Indeksnya kasih nilainya banyak saja supaya dia paling depan. Nah, dia sudah di paling depan. Lalu saya akan desain logonya. Untuk colornya atau warnanya mungkin saya kasih hampir sama saja. Oke, akhirnya dia sudah berwarna. Lebarnya atau ukurannya itu saya kasih 2,3 rem. Oke, rem besar. Kasih bold. Supaya tebal. Lalu saya kasih letter spacingnya supaya agak renggang. Kasih 1 pixel saja. Kalau 2, oke 2 pixel. Oke, lalu mungkin saya akan ubah padding dari hero-nya supaya dia turun. Di sini saya kasih 8 pixel. Nah, supaya dia agak turun ke bawah. Oke, lalu di sini untuk nav menunya, transfer menu. Di sini saya kasih displaynya flex supaya dia berjajar ke samping semua. Oke. Lalu stylenya kasih non atau hilangkan. Nah, seperti begitu. Lalu gapnya atau jarak-jaraknya mungkin saya kasih 10 pixel supaya dia berjarak. Bentuknya seperti begitu nanti. Tapi mungkin ini nanti di tampilan HP tidak seperti begini. Atau mungkin saya pindahkan ke tablet dulu lah. Nah, supaya agak jelas. Oke, lalu di sini saya style untuk tag A-nya A. Text decoration-nya saya hilangkan agar garis-garisnya hilang. Oke, backgroundnya saya kasih, oh jangan, backgroundnya tidak, saya tidak akan menambahkan background. Mungkin sini saya atur font size-nya 1,5 rem, colornya biasanya putih. Nah, saya mau ketika dia di hover dia berubah warna. Ketika dia di hover itu saya mau colornya berubah jadi mungkin kasih warnanya sama kayak di atas. Oke. Nah, ketika saya hover
dia akan berubah warna. Oke, setelah itu saya style untuk menu buttonnya. Yang ini, yang icon ini. Oh, di sini menu. Oke, di sini bordernya saya hilangkan, backgroundnya. Di sini saya kasih transparan. Untuk warnanya kasih putih. Lalu ukurannya di sini saya kasih 2 rem. 2 rem ini kalau tidak salah ini setara 32 pixel kalau tidak salah. Lalu mungkin di sini saya kasih kursornya agar ketika di hover dia akan jadi bentuk jari. Di sini tidak berubah karena di sini lagi dalam mode responsif. Lalu di sini saya akan buat sidebar-nya. Tapi sebelum itu di sini saya akan ubah dulu bagian ini supaya dia hilang. Ini harusnya di sini bukan flex tapi non. Nah, dia akan hilang seperti begini. Kenapa dia dekat? Oke, saya akan ubah sedikit dulu di navbarnya. Ah, di sini bukan center tapi space between. Nah, supaya dia berjarak seperti begini. Oke, saya akan buat sidebar-nya. Di sini saya akan ubah ke tampilan HP karena kalau tablet bukan sidebar-nya. Maksud saya kalau HP sidebar-nya yang muncul, navbar-nya hilang. Tapi kalau tablet navbar yang muncul. Oke, di sini saya ubahkan ke tampilan HP dulu. Nah, seperti begini. Lalu lanjut sidebar. Oke, sebelum itu saya hidupkan dulu. Di sini yang tadi sudah saya komen. Oke, dia sudah muncul. Di sini posisinya fix. Lalu topnya saya kasih 0. Right-nya di sini saya kasih minus 280 pixel. Oke, dia langsung tersembunyi. Atau dia ada di bagian sebelah sini sebenarnya. Saya atur untuk lebar layarnya. Di sini saya kasih lebar untuk size barnya itu kasih 200 pixel. Lalu tingginya 100 pH saja supaya dia fungsinya sama. Padding topnya saya kasih 100 pixel. Lalu backgroundnya hitam. Displaynya mungkin saya kasih flex. Supaya dia berjarak ke bawah saya kasih flex directionnya kolom. Kasih jaraknya mungkin 25 pixel. Lalu transisinya saya samakan saja supaya dia muncul ke depan atau paling atas. Indeksnya saya kasih 9. Oke, ini dia tidak muncul, dia belum muncul karena dia lagi di samping sini atau tidak terlihat. Nanti kita akan tarik pakai JavaScript. Di sini saya bikin setbar aktifnya. Untuk setbar aktifnya itu saya kasih right-nya, saya tarik ke 0. Jadi 0. Oke, saya akan buat JavaScript-nya. Kasih nama script.js. Lalu di sini
Saya panggil JavaScript-nya. Oke. Sini saya bikin cons menu bar saja. Saya menu btn bentuk tombol ini. Saya panggil dia dengan pakai ID get element by ID. Oke. Lalu saya panggil menu btn. Coba saya lihat dulu ID-nya di sini apa. Oke, menu btn. Lalu di sini yang ini saya copy. Ini untuk sidebar-nya. Sidebar. Di sini juga sidebar untuk ID-nya. Oke. Lalu di sini saya pilih menu btn. Ketika diklik ada event klik event listener, jalankan function hero function. Ketika diklik dia akan menjalankan function ini. Di sini saya hentikan dulu. Lalu saya aktifkan toggle-nya. Nah, saya masukkan aktif di sini. Sesuai dengan nama kelas yang tadi saya bikin. Untuk sidebar-nya mungkin ini saya copy saja supaya cepat. Di sini saya ganti sidebar. Ketika diklik kita hentikan, tidak dipakai. Saya mau ketika nanti diklik di bagian-bagian sininya saya hilangkan sidebar-nya. Mungkin saya langsung saja dokumen. Ketika ada event klik sama saya kayak tadi, jalankan fungsi. Di sini saya copy. Lalu di sini saya ganti jadi remove. Nah, hasilnya tidak mau. Oke, mungkin ada kesalahan. Oke, di ID-nya bukan menu tapi harusnya menu di sini. Oke, kita lihat. Nah, dia sudah muncul. Oke, bentuknya seperti begini. Mungkin saya harus perlu style bagian sidebar-nya. Nah, di sini sidebar A-nya color putih, lalu text decoration-nya saya kasih none supaya dia hilang garis-garisnya. Lalu mungkin ukurannya saya kasih 1,2 rem. Mungkin paddingnya supaya dia tidak mendekat ke samping sini. Padding left saya kasih 30 pixel. Teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman mau. Nah, bentuknya seperti begini. Ini style versi saya, mungkin teman-teman bisa ubah-ubah di sini kalau teman-teman mau. Nah, ketika diklik dia akan masuk, klik lagi mundur. Ketika saya klik di sini, nah dia akan mundur atau menghilang. Ini kenapa dia muncul kalau di sini dia muncul di atas, karena khusus untuk navbarnya ini sebenarnya dia paling di atas. Sedangkan ini tadi saya kasih 999, sedangkan navbar 1000. Dia navbar ini lebih di atas daripada di sini, daripada sidebarnya. Oke, mungkin saya mau kalau ketika di scroll dia muncul kotak untuk navbarnya supaya tampilannya tidak seperti begini. Tulisannya kayak tumpang tindih. Oke.
Di situ saya aturnya mungkin di navbar sini. Di sini mungkin saya kasih navbar. Nah, di sini nanti saya bikin kelas baru. Mungkin saya sama scroll saja. Scroll. Lalu backgroundnya nanti saya kasih RGBA. Lalu saya kasih nilai 10. 10. Mungkin sini 19. Lalu di sini 45. Untuk capacity-nya saya kasih 9. Oke. Lihat. Nah, belum ada. Lalu di sini saya lupa, memang belum ada karena kelas scrolllet ini belum ada. Nanti saya bikinnya pakai JavaScript. Oke, di sini saya susun saya dulu. Backdrop. Backdrop. Filter. Kasih blur 15 pixel. Lalu mungkin saya kasih box shadow, bayangan. Warna bayangannya saya kasih pakai RGB. Di sini nilainya kasih 0, 0, 0. Lalu untuk capacity-nya saya kasih 2. Oke. Lalu saya kasih border di bagian buttonnya. Saya kasih 1 pixel saja. Lalu solid. Di sini warnanya sebagai RGB lagi. Lalu mungkin saya kasih dia hitam. 255, 255, 255. Lalu opacity-nya 0.08. Nah, sekarang saya akan buat JavaScript-nya. Di sini saya panggil navbar-nya. Saya panggil kelas navbar ini. Mungkin saya pakai kelas navbar. Lalu dokumen pakai query selector saja. Query selector. Lalu panggil kelasnya tadi. Oke. Lalu di bawah sini saya pisahkan dengan dari sini untuk scrollnya saya pakai panggil window. Lalu ketika ada event di windownya atau di layar sininya, mungkin saya jalankan suatu event scroll. Misalnya ada scroll, jalankan sebuah arrow function atau sebuah function. Lalu ya sebuah kondisi jika windownya scrollnya di sumbu Y lebih besar dari 50 atau ukurannya sudah lebih besar dari 50 ukuran layar di sini. Ketika dia sudah besar atau sudah berpindah dari ukurannya, jalankan, tambahkan kelas. Kita tambahkan kelas yang tadi scrolllet. Jika tidak ada else, kita hilangkan kelasnya. Di sini saya copy saja, di sini saya ganti jadi remove. Nah, segini. Ketika saya klik, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, saya scroll, nah dia muncul. Sudah ada kayak kotak hitam di atas untuk pemisah navbarnya. Oke. Untuk navbarnya mungkin begini sidebarnya. Oh, di sini saya kasih hover dulu supaya ketika di hover dia akan berubah warna. Ini di sini di sidebarnya, di sini. Di sini sidebar ketika di hover
Nah, ketika dia di hover, saya mau ubah warnanya jadi color. Saya samakan saya ke warna-warna yang lain. Oke, ketika saya hover, nah dia akan berubah warna. Oke, ini untuk tampilan HP, saya rasa begini. Menurut saya sudah oke. Kalau teman-teman mau tambah-tambah stylenya, silakan. Oke, saya pindah ke tampilan tablet. Saya akan atur untuk responsifnya. Oke, di sini saya mau ketika tampilan tablet dia tidak pakai sidebar, tetapi saya mau munculkan langsung navbarnya. Mana tablet? Nah, di sini. Oke, saya buat di bawah sini untuk navbar. Saya kasih tab bisa dulu. Oke, di sini saya mau ketika dia tampilan tablet logonya saya perbesar. Logo saya ubah ukurannya jadi size. Saya kasih 2 rem, kayaknya sama 3 rem. Oke, oke lumayan cukup. Lalu bagian menunya saya mau kasih ukurannya saya ubah font size-nya saya kasih 1,7 rem. Nah, barangnya saya munculkan dulu. Di sini untuk menu PTN-nya saya kasih dia non supaya dia hilang. Display non. Oke, dia sudah hilang. Karena kalau dia navbarnya muncul otomatis icon atau tombol sidebarnya harus hilang. Lalu saya munculkan navbarnya, nav menu. Display saya kasih flex kebalikannya tadi non, saya kasih flex di sini. Nah, dia muncul. Lalu di sini sidebarnya saya kasih kebalikannya juga. Sebenarnya saya kasih dia display non. Oke, mungkin ini jarak sini saya kasih agak sedikit berjarak karena dia terlalu dekat. Di sini saya kasih untuk hero-nya padding-nya saya ubah jadi 100 pixel coba. Oke, padding-nya 100 pixel, zoom nya 40 pixel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang saya mau. Teman-teman bisa sesuaikan style kesukaan teman-teman. Mungkin untuk tampilan laptop lagi saya ubah di sini terlalu kecil mungkin. Kita ke tampilan laptop. Ini tampilan laptopnya. Mungkin paddingnya di sini saya ubah, saya tambahkan sedikit paddingnya jadi 20. Oke. Lalu di sini di bawahnya saya kasih tanda. Saya tambahkan hovernya. Height-nya mungkin saya kasih supaya lebih lebar 120 pixel coba. Oke. Dia semakin turun. Saja mungkin logonya lagi. Saya perbesar. Font size-nya saya kasih 4 rem. Lalu mungkin menu A-nya saya ubah jadi ukurannya kasih 2 rem supaya besar. Nah, begini. Oke, ini yang saya mau. Saya lihat untuk tampilan HP-nya dulu. Oke, tampilan HP sudah cukup menurut saya. Kalau tampilan tablet, oke, sudah mantap. Kalau laptop, oke sudah mantap. Oke teman-teman, untuk sidebar dan navbarnya mungkin seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan style yang teman-teman mau. Untuk video selanjutnya mungkin nanti saya akan buat menu bagian
about-nya di bawah sini, dan ketika dia diklik otomatis langsung dia pindah ke bagian about. Oke teman-teman, untuk video pembuatan HP dan search mungkin sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu membuat bagian about. Terima kasih.